Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan duduk ya. Jadi banyak laporan dari guru kelas bahwa Mita di kelas itu susah bergaul dengan temannya, lalu pendiam. Nah, apakah benar Mita di kelas itu susah bergaul dengan teman dan pendiam? Iya. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya bimbingan konseling, yaitu yang pertama Mita harus menceritakan kenapa Mita susah bergaul di kelas dan pendiam. Yang kedua, kita sama-sama mencari solusi atau menyelesaikan masalah agar Mita tidak pendiam di kelas. Juga Mita harus bertindak sendiri agar tidak pendiam dan bersosialisasi dengan teman sekelas. Iya Bu, Mita akan bercerita, tapi janji ya Bu, jangan bilang ke siapa-siapa. Iya, Ibu akan berjanji tidak bilang ke siapa-siapa. Jadi, Ibu mempunyai kepingan koin. Ini, Ibu mempunyai kepingan koin. Nanti Mbak Mita akan bercerita atau menjawab pertanyaan yang Ibu kasih. Lalu Mita nanti menulis jawabannya di sini. Bisa dipahami, Mbak Mita? Iya Bu. Apakah Mita sudah siap menjawab pertanyaan dari Ibu? Iya. Silakan di sini nanti ditulis ya. Yang pertama, apakah teman-teman sekelas Mita suka jailin? Apakah teman-teman sekelas Mita suka mengejek? Tiga, apakah Mita tidak percaya diri dengan diri sendiri? Apakah Mita di lingkungan kelas dikucilkan oleh teman sekelas? Yang kelima, apakah pada saat Mita berbicara dengan teman-teman, teman-teman Mita apakah suka mengabaikan? Yang keenam, apakah Mita di kelas suka dibully oleh teman-teman? Yang ketujuh, apakah kedua orang tua atau keluarga Mita sedang ada masalah? Yang kedelapan, Mita di kelas mempunyai teman dekat atau tidak? Yang kesembilan, teman dekat Mita di kelas ada beberapa orang. Yang ke-10, apakah teman dekat Mita satu bangko atau tidak? Yang ke-11, siapa nama teman dekat Mita jika Mita di kelas mempunyai teman dekat?
Yang ke-12, apakah orang tua Mita suka marah-marah di rumah? Yang terakhir, bagaimana suasana happy Mita saat berkelompok atau kumpul dengan teman? Apa senang atau sedih? Sudah selesai? Sekarang ke sini. Ibu akan membaca satu persatu ya. Oh, jadi Mita tidak percaya diri dengan diri sendiri ya? Iya Bu. Kenapa tidak percaya dengan diri sendiri? Takut jika disuruh atau malu saat disuruh di depan oleh ibu guru. Takut dan malu jika disuruh menjawab. Oh, jadi itu permasalahannya. Jadi ibu tadi sudah membaca kepingan koin, lalu ibu sudah mengetahui masalah Mita pendiam, minder di kelas itu. Jadi ibu akan memberikan solusi kepada Mita agar di kelas bisa percaya diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekelas ya. Yaitu Mita bisa yang pertama yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mita, yaitu ketika Mita merasa kemampuannya yang dimiliki rendah, maka kepercayaan di dalam diri pasti akan rendah juga. Jadi Mita yang pertama itu harus yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yang kedua, Mita jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda, dan juga memiliki kelebihan yang berbeda juga. Jadi Mita harus yakin bahwa dirimu adalah orang yang berharga. Maka jangan mencoba untuk menjadi diri orang lain. Sebaiknya Mita tetap menjadi dirinya sendiri dan terus merubah diri agar menjadi lebih baik ke depannya. Yang ketiga yaitu Mita harus berpikir positif. Tetap optimis dan jangan pernah pesimis atau memikirkan hal yang negatif. Bicara kepada diri sendiri dengan berkata bahwa aku bisa, aku yakin bisa. Yang keempat, Mita tuh harus berteman dengan semua orang, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi Mita harus berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Dan kalau jika ada teman yang mengajak ngobrol, Mita ikut ngobrol. Kalau ada teman yang bermain, Mita juga ikut bermain. Terus juga Mita harus ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Libatkan diri Mita dalam beberapa ekstrakurikuler. Dengan begitu, pergaulan Mita akan luas. Selain itu juga, dengan bergabung dengan ekstrakurikuler, juga membantu menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Terus juga, Mita harus memberanikan diri dengan membuka obrolan dengan teman. Jadi, Mita harus membuka obrolan, mengajak teman untuk mengobrol. Jadi Mita jangan menunggu teman untuk mengajak ngobrol, tapi sesekali Mita harus memulai obrolan yang pertama dengan teman. Jadi ini adalah solusi yang bisa ibu berikan kepada Mita. Harapan ibu,
Mita ke depan bisa dapat menerapkan solusi yang sudah Ibu berikan tadi ke dalam diri Mita. Bagaimana Mita? Apakah sudah bisa diterima solusinya atau belum? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Jadi harapan Ibu setelah Mita dari sini, Mita bisa berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Yaitu Mita bisa percaya diri dengan diri sendiri, kemudian Mita juga tidak pendiam di kelas, Mita sudah tidak pemalu di kelas, Mita juga bisa bersosialisasi dengan teman, akrab dengan teman, berbicara dengan teman, kemudian bermain dengan teman. Jadi nanti kalau Mita ada apa-apa ingin bercerita, nanti bisa datang ke sini untuk menemui Ibu secara langsung. Tidak usah Ibu panggil lagi ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu Mita sudah bisa kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran ya. Iya, Bu. Terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama Mita. Saya akan kembali ke kelas dulu. Iya Mita.